Jazirah Arab pada masa silam adalah wilayah yang terasing. Selain miskin sumber daya dan gersang belaka, hampir tak ada yang menarik dari Arab Saudi, kecuali fakta bahwa wilayah ini adalah penjaga dua kota wilayah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Kondisi itu barangkali yang hanya menjadi daya tawar untuk pemerintahan kolonial Inggris dan Ottoman bersedia menempatkan pasukannya di sana. Selain urusan haji, kepentingan rejim kolonial ialah mencegah bersatunya bangsa Arab, sebab pasti bakal mengancam posisi mereka. Masyarakat Arab waktu itu juga hidup dalam suku-suku yang cukup menonjol, Baduy misalnya. Baduy, sebagai contoh, dikenal karena kegiatan berkebun dan beternak untuk memperoleh uang. Mereka juga mengelola sumber mata air dan aktivitas perdagangan di pasar-pasar lokal. Luar Baduy, ada kelompok lain yang menonjol. Mereka adalah klan Saud, yang berdiri pada 1720 di Riyadh. Pengaruh Saud menguat setelah menjalin hubungan dengan para ulama Wahabi. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Saudi. Keluarga Saud diwakili oleh Muhammad bin Saud, dan para pengikut Wahabi bertumbuh pada Muhammad bin Abdul Wahab. Keduanya bersekutu pada tahun 1774 dengan kesepakatan bahwa klan Saud akan menerapkan ajaran Wahabi dan pihak Wahabi akan memberikan justifikasi dalam sudut pandang agama sehubungan dengan perluasan wilayah kekuasaan. Dengan kata lain, menyingkirkan mereka yang menolak ajaran Wahabi. Tak masalah karena dilindungi agama. Inti dari ideologi Wahabi adalah kembali memurnikan Islam seperti pada masa abad ke-7. Maka implementasinya adalah menerapkan hukum syariat yang ketat. Wahabi di saat yang sama juga menolak Ottoman dan para kolaboratornya. Bagi Wahabi, Ottoman dekaden dan bukan lagi Muslim sejati. Persekutuan Saud dan Wahabi terus berjalan, dan mereka memperluas wilayah kedudukan dari Riyadh ke segala arah. Doktrin Wahabi memberikan gelora baru untuk penaklukan, konversi keyakinan, serta asimilasi. Keduanya menarik suku lain untuk bergabung seperti Baduy. Perlawanan muncul dari suku-suku yang lain. Perang pun pecah. Riset ini menyatakan dominasi klan Saud masih kokoh ketika pucuk kepemimpinan dipegang oleh Abdul Aziz bin Saud, putra Muhammad al-Saud. Mereka mengumpulkan modal dari pajak, zakat, atau hasil rampasan perang yang kelak dipakai untuk melebarkan konsolidasi politik mereka. Klan Saud menerapkan kebijakan yang membantu memusatkan kekuatan mereka. Dinasti tersebut misalnya secara bertahap mengganti emir di wilayah yang mereka taklukkan dengan orang-orang yang satu lingkaran dengan mereka. Hal ini membuat Ottoman geram. Merasa terancam, Ottoman menurunkan 10.000 pasukan. Sayangnya, serangan itu gagal sebab kendala komunikasi maupun medan. Ekspansi Saudi meluas ke barat hingga merebut Mekah dan Madinah. Di dua lokasi itu, doktrin Wahabi diberlakukan menyeluruh, yang memantik reaksi agresif dari Ottoman. Kecabuk perang benar-benar bisa mereda pasca Perang Dunia I, yang ditandai kolapsnya Ottoman, kolonialisme Inggris, sampai kemenangan klan Saud di berbagai pertempuran. Pada 1932, Abdul Aziz bin Saud setelah menyatukan suku-suku yang berkonflik, mendirikan negara Arab Saudi dengan dia sebagai raja pertamanya. Meski sudah lepas dari konflik peperangan, masalah kerajaan tak otomatis hilang. Yang mengusik monarki waktu itu adalah kesejahteraan masyarakat Arab. Isu ini pun langsung mendapat jawaban dalam wujud minyak. Eksplorasi minyak dimulai Saudi sejak tahun 1920-an, dan hasilnya baru terlihat pada tahun 1930-an. Tatkala ahli geologi Amerika Serikat menemukan cadangan minyak yang besar di wilayah timur, pihak kerajaan dengan antusias memberikan konsesi kepada AS untuk melanjutkan penggalian. Perusahaan minyak patungan dua negara juga didirikan, Aramco. Imbalannya, AS diminta memberikan bayaran uang tunai dan pinjaman pada Saudi. Pada 1938, Aramco mulai memproduksi minyak komersial di Dahran dengan kapasitas 500.000 barel per tahun. Pemilihan AS menjadi partner bisnis bisa dibilang unik. Pasalnya, di wilayah Arab dan semenanjung Persia, pemerintah kolonial Inggrislah yang berkuasa. Inggris memperoleh sejumlah konsesi di Kuwait, Bahrain, dan Irak. Bagi Ibnu Saud, Inggris dianggap tidak fair dalam bisnis. Belum bicara perkara sentimen bangsa Arab terhadap negara Inggris yang negatif. Pasca Perang Dunia, harga minyak Saudi melonjak. Begitupun pendapatan negara yang menyentuh $50 juta
pada tahun 1950. Di waktu yang sama, minyak turut bikin kesenjangan. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terjerembab. Raja Saud misalnya, memilih membagi kekayaannya untuk pribadi dan keluarganya. Monarki Saudi seperti diguyur uang tunai yang belum pernah terjadi di masa lalu. Makin besar uang minyak, makin kuat posisi Saudi sebagai negara. Pada tahun 60-an, 80% pendapatan negara berasal dari minyak. Dengan kekuatan itu, OPEC berdiri dan bertujuan mengendalikan produksi minyak global. Di titik ini, minyak tidak cuma menjadi komoditi, melainkan alat politik. Pada 1973, negara-negara OPEC melakukan embargo minyak ke Amerika Serikat yang mendukung Israel di Perang Arab-Israel. Harga minyak naik 3 kali lipat dari 3 sampai 11 dolar per barel. Saat Perang Irak-Iran meletus, Saudi merapat ke Irak karena melihat Iran yang lebih mengancam. Saudi memberikan bantuan berbentuk uang. Di sisi lain, Saudi menaikkan harga minyak supaya melemahkan finansial Iran. Ketika Afghanistan diinvasi Soviet pada 1980-an, Saudi mengucurkan miliaran dolar untuk persenjataan dan kemanusiaan. Dalam konteks penjajahan Israel atas Palestina, Saudi turut mendanai operasi pembebasan Palestina. Kalau kamu bertanya dari mana Saudi mendapatkan uang untuk mensupport aktivitas mereka dalam geopolitik Timur Tengah, tentu saja jawabannya adalah minyak. Itulah sejarah berdirinya negara Saudi Arabia. Semoga dapat menambah sedikit pengetahuanmu. Terima kasih telah menonton channel ini.